Halo semuanya, selamat datang di channel Instant Online School. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat meeting di Zoom. Pertama-tama, kita harus mempunyai aplikasi Zoom terlebih dahulu yang kalian bisa download di website resmi Zoom. Jadi kalian bisa klik ini, download Zoom for PC, atau kalian bisa typing atau ketik aja download Zoom for PC. Nanti di sini ada langsung paling atas ini, tinggal diklik aja, nanti langsung download otomatis dari Zoom-nya. Ini legal ya, karena dia dari Zoom-nya langsung. Oke, pertama-tama kita bisa klik ini. Nah, kita bisa launch Zoom terlebih dahulu. Oke, ini kita ini udah login, jadi kita step by step kita keluar dulu. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah masuk ke dalam tampilan seperti ini ada enter your email dan enter your password. Ini digunakan ketika kalian sudah mempunyai akun Zoom dan kalian masuk menggunakan akun Zoom tersebut. Nah, untuk menggunakan atau membuat akun Zoom tersebut, kalian klik sign up di sini. Nanti ada yang namanya verifikasi yang berkaitan dengan tanggal lahir. Yang ini pasti berkaitan dengan akun email kalian yang akan kalian gunakan gitu. Nah, karena kita nggak menggunakan itu, jadi kita hanya masuk melalui akun yang sudah ada saja. Sebentar. Di sini kita mau masuk melalui akun SSO atau Google atau Facebook. Kita mau masuk melalui Facebook, jadi kita nggak perlu download akun. Kita nggak perlu untuk mendaftar akun Zoom. Tapi saya sarankan mungkin kalian kalau mau lebih leluasa, kalian bisa menggunakan akun Zoom saja. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kalian bisa klik schedule kalau kalian ingin menjadwalkan meeting, dan kalian bisa klik yang warna oranye ini jika kalian ingin meeting sekarang gitu, tanpa perlu dijadwalkan. Jadi kita klik schedule terlebih dahulu. Di sini kalian bisa pilih topik, misalnya mau bagaimana cara menggunakan Zoom. Di sini date-nya bisa kalian set sendiri, mau tanggal 27, 28 atau bulan depan atau kapanpun bisa kalian set. Misalnya tanggal 27. Di sini jamnya bisa mau kalian mau kapan. Di sini ada complete. Di sini ada durasinya mau 1 jam atau 4 jam atau 2 jam atau mungkin cuma 30 menit juga boleh banget. Di sini time zone-nya ada banyak, kalian tinggal pilih aja sesuai dengan time zone kalian, atau mau berbeda juga boleh. Tapi saya sarankan sesuai dengan time zone aja. Misalkan kalian lagi di Jakarta, jadi kalian klik yang ini. Tapi ketika misalkan kalian lagi di Seoul atau lagi di Osaka, kalian bisa klik ini. Nah, di sini ada meeting ID, ada generate automatically dan personal meeting ID. Saya sarankan kalian memilih generate automatically karena ketika kalian klik personal meeting ID, maka setiap meeting satu dengan meeting lainnya dia ID-nya itu sama gitu. Namun ketika kalian generate automatically, itu meeting satu dengan meeting lainnya ID-nya akan berbeda gitu. Jadi ini tidak akan membingungkan para peserta yang akan masuk ke room Zoom kalian seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada security atau ada keamanan. Di sini harus ada passcode-nya. Jadi hanya user yang mempunyai akses link yang bisa join ke dalam room atau join meeting tersebut. Di sini bisa kalian isi sesuai dengan keinginan kalian. Lalu di sini ada waiting room. Kalian bisa di checklist atau bisa di nonaktifkan. Jadi maksud dari waiting room ini adalah ketika kalian menceklis waiting room, maka para peserta itu akan menunggu di waiting room atau menunggu di luar room kalian sampai kalian izinkan untuk masuk gitu.
Nah, ketika kalian menonaktifkan waiting room tanpa perlu kalian izinkan masuk atau tanpa perlu kalian accept, para peserta tersebut akan langsung masuk ke dalam room tersebut atau room Zoom tersebut, seperti itu. Misalkan di sini passcode-nya kita mau yuk, kalau nggak 0, nah seperti ini. Waiting room-nya ini saya tidak nyalakan. Terus ini untuk video host itu kita sebagai membuat meeting itu kita disebut dengan host, dan participant itu orang yang peserta atau orang yang akan join ke dalam Zoom meeting tersebut. Nah, di sini video ini bisa kita on atau off kan. Maksudnya ketika kita pertama kali masuk ke dalam Zoom, itu video kita tuh menyala kalau di on kan. Jadi kamera kita tuh menyala gitu. Tapi ketika kita off kan, kamera kita tidak akan menyala dan kita bisa mengaktifkannya ketika kita mengaktifkannya gitu. Jadi ketika on ini dia aktivasinya otomatis seperti itu. Jadi saya sarankan ini di off kan saja, karena dengan begitu menghindarkan kemungkinan kalau kita belum siap seperti itu. Nah, partisipannya saya sarankan ini juga di off kan saja. Jadi biar partisipannya sendiri atau pesertanya sendiri yang mengaktifkan kameranya sendiri gitu. Jadi menghindarkan kemungkinan bahwa peserta tidak siap dalam proses Zoom atau dalam proses meeting tersebut. Nah, di sini kalau mau dijadwalkan meeting ini bisa kita menggunakan kalender. Di sini ada Outlook, Google Calendar atau Other Calendar. Nah, biasanya kalau kalian mengituin kalendernya atau milih Google Calendar atau Other Calendar itu, nanti di kalender tersebut bakal ada kayak semacam pengingat atau tanda atau semacam kayak peringatan bahwa jam segini kalian ada Zoom gitu. Biasanya kalau kalian orang sibuk dan kalian selalu melihat kalender, maka ini adalah pilihan yang tepat. Cuman kalau kalian nggak mau juga tidak masalah gitu. Jadi kita misalkan mau di save aja, misalkan mau Other Calendar ya, kita save aja, nanti dia scheduling. Nah, nanti seperti ini bakal ada link. Ini bisa kalian copy dan nanti di sini copy to clipboard. Nanti bisa kalian kirim ke WhatsApp group atau ke teman-teman kalian atau ke Gmail atau ke peserta yang membutuhkan link Zoom tersebut, seperti itu. Nah, itu untuk schedule meeting. Nah, nanti di sini kalau untuk mau langsung meeting seperti apa? Untuk langsung meeting kita bisa pilih new meeting, tapi sebelum pilih new meeting di sini ada tanda panah. Ini bisa diklik, itu ada start with video dan ada use my personal meeting ID. Start with video seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau diklik dia bakal langsung muncul video kita gitu. Maksudnya kamera kita langsung nyala. Tapi ketika dia nggak diklik, maka kamera kita akan mati. Nah, sama seperti use my personal meeting ID, ketika diklik maka meeting ID-nya ini. Namun ketika di unclick atau tidak diklik atau tidak digunakan, maka personal meeting ID-nya akan berubah-ubah gitu. Saya rasa tetap gunakan personal meeting ID berubah untuk menghindarkan kebingungan para peserta seperti itu. Terus lalu kita klik new meeting saja karena sudah kita turn off kan. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini yang seperti saya bilang, di sini videonya mati. Jadi pada saat masuk videonya mati atau kamera kita mati gitu. Tapi kita bisa mengaktifkan dengan cara mengklik saja gitu. Lalu di sini ada tampilannya, ini ada foto profil kalian atau kalian bisa berubah berupa angka doang, kayak misalkan SA atau WA atau CA seperti itu. Tergantung dengan foto profil yang kalian gunakan. Di sini ada opsi unmute, ini mic kalian. Jadi kalau kalian ingin berbicara, kalian klik ini. Ini baru kalian berbicara kepada para peserta. Lalu di unmute ketika kalian tidak ingin berbicara atau kalian sudah menyelesaikan bicara kalian, seperti itu. Nah, di sini ada opsi participant. Kalau kalian ingin menginvite, tadi sudah ada untuk schedule. Namun ketika kalian ingin meeting sekarang, kalian bisa pilih opsi participant di sini, dan di sini ada invite. Nah, tinggal diklik saja.
nanti dia ada bisa di copy invite link. Nanti kalau copy invite link, kalian bisa dikirim atau ditempel invite link tersebut ke platform yang banyak atau yang ada peserta meeting Zoom yang ingin kalian gunakan seperti ini. Nah, kalau yang tadi kan dia menggunakan itu ya, menggunakan passcode dan sebagainya, dan itu caranya di sini. Misalkan kita ingin menggunakan Gmail, ini mengirim menggunakan Gmail, jadi nah ini langsung ada seperti ini. Ini bisa kalian copy dan bisa kalian kirim langsung sesuai dengan kalian, peserta kalian ada di mana, seperti itu. Atau orang yang berkepentingan itu ingin meeting atau platform mana yang kalian gunakan untuk men-share link tersebut, seperti itu. Bentar. Nah, ini kita sudah sampai pada tahap ini. Dan untuk share screen mungkin nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Dan untuk cara mengakhiri meeting itu kalian bisa pencet end. Di sini ada dua opsi. Kalau kalian sebagai host atau kalian sebagai orang yang mempelopori meeting atau kalian sebagai orang yang panitia meeting bahasanya, kalian pilih end meeting for all atau bisa pilih leave meeting. Tapi ketika kalian hanya menjadi peserta, kalian hanya bisa leave meeting gitu. Nah, ketika kalian leave meeting artinya kalian doang atau kamu doang yang keluar. Partisipannya atau peserta Zoom-nya itu tidak keluar, seperti itu. Jadi hanya kamu saja. Tapi ketika kamu end meeting for all, meetingnya berakhir, kamu keluar, pesertanya sudah selesai atau pesertanya keluar gitu. Jadi meetingnya berakhir. Kalau yang ini hanya kamu saja yang keluar, seperti itu. Jadi kita bisa end meeting for all dan selesai. Zoom-nya atau meetingnya sudah selesai. Dan di handphone akan dilanjutkan oleh saya. Pertama, kalian bisa install dulu aplikasinya melalui Play Store atau App Store. Jika sudah diinstal, bisa langsung dibuka. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Jika kalian ingin ikut ke meeting seseorang, kalian tidak perlu login ya, bisa langsung join begitu, masukkan meeting ID, lalu ubah nama dan join. Namun jika kalian ingin menjadi admin yang atau menjadi host yang mengadakan meeting, kalian harus masuk akun dulu. Di sini saya pakai akun Google. Oke, kembali ke aplikasinya. Untuk fiturnya sama yang di laptop tadi ya, hampir mirip ya. Di sini ada new meeting. Untuk memulai meeting bisa di start meeting, lalu join seperti yang tadi saya jelaskan yang bisa tanpa login akun. Lalu di sini ada jadwal, bisa menjadwalkan lah ya, sama sih, bisa di setting kayak di laptop tadi. Ya, ini bisa di send ke emailnya. Nah, bisa dihapus juga. Sudah. Lalu atau kalian bisa join meeting sekarang namun sekaligus mengundang teman gitu. Jadi dipilih di meeting sini, kirimkan undangan pakai link bisa, atau kalian edit dahulu, kalian edit untuk postingannya pas meeting di sini. Nah, simpan, lalu bisa kalian langsung start. Oke, tunggu sebentar.
ya. Seperti ini tampilannya, ya mirip lah. Untuk chat, pencet titik 3 dulu, lalu ada chat, bisa diketik, bisa kasih emote, lalu ada security, meeting sting, YouTube, disconnect audio, raise hand. Nah, raise hand harus pakai titik 3 ini ya. Atau kasih love. Nah, untuk mengundang partisipan di sini juga bisa lagi, tinggal klik invite ini, bisa mau lewat mana saja. Di sini juga ada fitur untuk unmute atau mute semuanya. Nah, lalu untuk share screen ya tinggal di HP bisa juga pencet share, lalu kalian pilih mau share apa. Ini saya coba share sebuah dokumen. Nah, saya coba share ini. Nah, sudah ter-share screen di layar, jadi ya peserta lain juga bisa melihat ya bisa di next seperti PPT begitu ya. Itu ya. Untuk mengakhiri meeting tinggal klik end saja. Ini kalian bisa meninggalkan meeting atau mengakhiri meeting untuk semuanya. Dan menurut saya cukup sampai di sini saja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.